Kajian ilmiah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Para pendengar radio streaming dan mengaji, kita kembali di podcast serial Penyakit Hati. Dan Alhamdulillah sudah bersama kita guru kita Ustaz Abu Saib Hafizullah Ta'ala, yang seperti biasa nanti akan melanjutkan pembahasan terkait serial Penyakit Hati. Dan kita sudah sampai ke Penyakit Hati yang ke-29 Ustaz. Ya. Penyakit hati yang kita rencanakan untuk dibahas itu 30 ya Ustaz? 30 apa 40? Udah mendekat ke finish berarti. Tapi kitabnya masih banyak kan Ustaz? Oh iya. Baik, ini penyakit hati yang ke-29. Seperti biasa nanti ketika selesai atau ketika Ustaz udah selesai memaparkan faedah di penyakit hati yang ke-29 ini, kita akan buka kesempatan untuk bertanya jawab. Ustaz, penyakit hati yang ke-29, Ustaz berprasangka buruk kepada Allah. Fayatafaddal maskur. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman. Allahumma aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pembahasan kita tentang penyakit hati ini ya, melanjutkan dari pembahasan kita sebelumnya, bahwasanya hal yang patut untuk terus diwaspadai oleh setiap manusia, yang termasuk hal yang paling penting untuk dia perhatikan adalah terkait hatinya. Karena hati itu pula yang akan nanti diberi nilai oleh Allah Ta'ala. Apakah dia sukses dalam mengikhlaskan Allah Ta'ala, atau hati itu berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika manusia di dunia ini hanya bisa menilai dari sisi perbuatan fisiknya, namun Allah Ta'ala akan menilai dari sisi bagaimana hati itu berperilaku. Ya, sebagaimana pula kita dapati dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasal jasadu kulluh. Ketahuilah bahwa di dalam badan kita ini ada segumpal darah. Jika dia baik, maka baiklah seluruh anggota badannya, dan jika dia rusak, maka rusaklah semua anggota badannya. Ala wahyal qalbu, itulah dia hati. Maka dengan kita memperhatikan kesehatan hati kita, dengan memperhatikan kelurusan hati kita dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Ta'ala dan menjauhi larangan-larangannya, mudah-mudahan ini juga yang akan tercerminkan dalam fisiknya. Karena apa yang dilakukan oleh anggota tubuh itu hanya sebuah cermin, itu hanya sebuah hal yang menggambarkan isi hati manusia. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga hati kita dan senantiasa menunjuki kita jalan yang lurus, karena hanya Allah Ta'ala yang mampu untuk menunjuki kita jalan yang lurus tersebut. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Penyakit hati yang akan kita bahas di kesempatan siang hari ini adalah su'udzon billah, yaitu berprasangka buruk kepada Allah Ta'ala. Prasangka buruk kepada Allah Ta'ala ini, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita saja sesama manusia dilarang untuk bersuudzonnya terhadap perilaku sesama manusia. Apa yang dilakukan oleh manusia, kita dilarang untuk berburuk sangka, yang kemudian malah menjerumuskan kita dalam banyak kesalahan. Nah, apalagi hal ini kita lakukan kepada Allah Ta'ala. Kita berburuk sangka terhadap apa yang Allah Ta'ala tetapkan, kita berburuk sangka terhadap keputusan Allah Ta'ala, kita berburuk sangka terhadap zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Buruk sangka inilah nanti yang banyak menyebabkan manusia itu celaka. Buruk sangka inilah yang menyebabkan banyak manusia itu kemudian berpaling. Kemudian akhirnya mereka terkena orang-orang yang diancam oleh Allah Ta'ala
masuk ke dalam nerakanya. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan dalam kitab Ad-Da' wad-Dawa terkait hal ini. Beliau sebutkan inna a'zamaz dzunubi 'indallahi isa'atu dhanna billah. Sesungguhnya dosa yang paling besar di sisi Allah Ta'ala adalah berburuk sangka kepadanya. Karena siapapun yang berburuk sangka kepada Allah Ta'ala, maka dia akan berprasangka dengan sesuatu yang menyebabkan menghilangkan kesempurnaan Allah, yang dia menyebabkan jatuhnya atau ditentangnya nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kita dapati di surat Al-Fatah ya, ayat 6. Di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikati dhannina billahi dhanna saw. Allah Ta'ala akan mengazab orang-orang munafik dari kalangan laki-laki maupun perempuan, dan juga akan mengazab orang-orang musyrik baik yang laki-laki maupun perempuan. Perilaku mereka apa? Allah Ta'ala sebutkan adh-dhannina billahi dhanna saw. Perilaku mereka adalah berburuk sangka. Mereka menyangkakan sesuatu terhadap Allah dengan persangkaan yang buruk. Apa yang Allah Ta'ala ancamkan atas orang-orang yang seperti ini? Alaihim dairatus saw. Mereka akan ditimpakan keburukan yang meliputi mereka. Jadi mereka selalu diliputi hidup dan matinya saat di dunia maupun nanti di akhirat, itu diliputi dengan keburukan-keburukan. Wa ghadiballahu alaihim, dan Allah Ta'ala murka atas mereka. Wa la'anahumullah, ya, wa la'anahum, dan Allah Ta'ala melaknat mereka. Wa a'adda lahum jahannam wa sa'at masira, dan Allah Ta'ala siapkan untuk mereka neraka jahannam, dan itu adalah tempat yang paling buruk untuk kembali kepada Allah Ta'ala. Nah, ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka ancaman seperti ini tentu bagi orang-orang yang berakal adalah ancaman yang bukan main-main. Allah Ta'ala siapkan kepada orang tersebut yaitu kemurkaannya. Allah Ta'ala siapkan untuknya laknatnya. Allah Ta'ala masukkan dia ke dalam neraka, dan di dunia pun mereka diliputi dengan keburukan dan keburukan. Kemudian kita bisa juga baca di surat Fussilat ayat 23. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman terhadap orang-orang yang mengingkari sifat-sifat Allah Ta'ala. Wa dzalikum dhannukum alladzi dhanantum bi rabbikum ardaakum fa asbahtum minal khasirin. Dan hal itulah ya dilakukan disebabkan persangkaan kalian kepada Rabb kalian. Ya, itu adalah persangkaan kalian yang kalian sangkakan kepada Rabb kalian, dan itu membinasakan kalian, itu menghancurkan kalian. Maka jadilah kalian orang-orang yang merugi. Begitu juga kita baca di surat As-Saffat ayat 85 sampai 87. Allah Ta'ala berfirman terkait Nabiullah Ibrahim alaihi salam, ya, perkataan beliau alaihi salam kepada kaumnya. Beliau katakan idz qala li abihi wa qaumihi madza ta'budun. Ketika Nabiullah Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, apa yang kalian ibadahi? Aifkan alihatan dunallahi turidun. Apakah hanya kedustaan, yaitu Rabb selain Allah Ta'ala yang kalian inginkan? Fama dhannukum bi rabbil alamin. Apa yang kalian sangkakan terhadap Rabbul Alamin? Apa yang kalian sangkakan dengan perilaku kalian seperti itu? Ya, dengan apa yang kalian lakukan, itu apa yang kalian sangkakan, apa yang ada dalam diri kalian menyangka kepada Allah Ta'ala, sehingga seperti itu perilaku kalian, sehingga seperti itu ibadah yang kalian lakukan. Atau dalam maknanya lain, apa yang akan kalian sangkakan nanti yang akan Allah Ta'ala timpakan kepada kalian atas perbuatan kalian yang sudah terlampau batas seperti itu. Apa yang akan Allah Ta'ala timpakan kepada kalian saat nanti kalian kembali kepada Allah Ta'ala, yang seharusnya kalian beribadah kepada Allah Ta'ala semata, ini justru malah kalian beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kalian sangkakan terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala yang maha sempurna, yang rububiyahnya, uluhiyahnya adalah milik Allah Ta'ala. Nah, maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, inilah yang akan memberatkan mereka dari orang-orang munafik, orang-orang ataupun orang-orang
musyrik yang kemudian nanti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya adalah orang-orang yang meyakini atas kesempurnaan Allah Ta'ala, atas kasih sayang Allah Ta'ala, atas butuhnya kita terhadap Allah Ta'ala, rezeki kita, kebutuhan kita, hidayah, taufik, dan lain sebagainya. Semua itu kita minta dari Allah Ta'ala. Maka atas dasar kebutuhan ini semua, kita pun berharap kepada Allah. Dengan kebaikan-kebaikan Allah Ta'ala kepada kita, kita pun semakin mencintai Allah Ta'ala. Maka dengan demikian, apa yang sudah menjadi kewajiban kita, sesuatu yang harus kita tegakkan hanya untuk Allah Ta'ala, yaitu kita hanya beribadah kepadanya semata. Ya. Kita hanya beribadah kepadanya semata dan tidak boleh kita beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka prasangka ini ya, kita bisa perhatikan. Coba lihat, temukan orang-orang yang mungkin terjatuh dalam perbuatan syirik. Coba tanya sejujurnya kepada dirinya, apa yang dia sangkakan tentang Allah Ta'ala. Misalnya kita temukan orang yang berdoa kepada kuburan karena penyakit yang selama ini sudah menimpa dirinya namun tak kunjung sembuh. Sudah berusaha mungkin kesana kemari namun tak kunjung sembuh. Sehingga ketika ada orang yang menyarankan untuk datang ke kuburan tertentu, ya, apakah itu mencari berkah atau ingin berdoa kepada penghuni kubur tersebut, maka coba apa kita tanya kepada orang tersebut, apa yang dia pikirkan tentang Allah Ta'ala sehingga dia rela merusak akidahnya, merusak keyakinannya, merusak imannya kepada Allah Ta'ala, lalu mendatangi tempat tersebut. Kalau bukan, yang kita dapati adalah dia berburuk sangka kepada Allah Ta'ala. Apakah mungkin dia menganggap bahwasanya Allah tidak bisa memberikan mereka kesembuhan? Atau mungkin mereka menganggap bahwasanya Allah Ta'ala tidak memperdulikan mereka, tidak sayang kepada mereka, menyiksa mereka dan lain sebagainya. Yang semua itu kita akan dapati itu disebabkan buruk sangka ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan orang-orang seperti ini pun, kalau kita perhatikan, sungguh mereka tidak meletakkan kedudukan Allah Ta'ala pada kedudukan yang semestinya. Ya, mereka menjadikan Allah Ta'ala itu berada di satu tempat, berada di satu kedudukan yang itu tidak pada tempatnya, yang itu merendahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa perhatikan surat Az-Zumar ayat 67. Di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma qadarullaha haqqa qadrih." Dan mereka itu tidak menghormati Allah, tidak memuliakan Allah Ta'ala dengan pemuliaan yang sebenarnya. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Dan bumi ini seluruhnya di dalam genggaman Allah Ta'ala pada hari kiamat. Was samawatu matwiyatum biyaminih. Dan langit-langit itu akan digulung dengan tangan kanan Allah Ta'ala. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah, maha tinggi Allah atas kesyirikan yang mereka lakukan. Nah, orang-orang yang berbuat syirik, orang-orang munafik, itu pada hakikatnya mereka tidak memuliakan Allah Ta'ala, tidak mendudukkan Allah Ta'ala tepat pada kedudukan yang sebenarnya. Justru malah mereka merendahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah hakikat orang-orang yang berbuat syirik. Mereka mungkin menyangka Allah Ta'ala tak sanggup untuk menyembuhkannya. Mereka menyangka mungkin tidak bisa memberikan kepada mereka keturunan, menganggap Allah Ta'ala berbuat buruk kepada mereka dan lain sebagainya. Maka ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an yang perlu kita periksa dalam diri kita. Hatta mungkin ketika kita berbuat maksiat. Kenapa kita berbuat maksiat? Jangan-jangan kita yang buruk bukan hanya sekedar maksiat itu saja. Jangan-jangan ada prasangka buruk kita kepada Allah Ta'ala dalam perbuatan maksiat tersebut. Seorang mungkin yang malu untuk bermaksiat di depan orang, lalu dia habis-habisan bermaksiat saat sendirian. Apa yang dia sangkakan? Apa yang dia rasakan berbeda antara di depan orang dengan di belakang orang? Bukankah tetap saja Allah Ta'ala maha melihat? Atau dia bahkan menyangka Allah Ta'ala tidak bisa melihat dirinya? Maka ini kan ada dasar
pemikiran, ada dasar keyakinan yang tidak tepat. Begitu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Apa yang membuat seseorang itu bergantung kepada sesama makhluk? Ya, dia dalam mencari rizki menggantungkan rizkinya itu kepada atasannya, menggantungkan rizkinya kepada bosnya, menggantungkan rizki kepada rekanannya, sehingga seolah-olah walaupun harus melanggar syariat Allah, walaupun seolah-olah harus melanggar larangan-larangan Allah Ta'ala demi menjaga bisnisnya dengan rekannya, dengan bosnya, maka dia nggak peduli. Apa yang disangkakan oleh orang-orang yang seperti ini? Apakah menganggap rezeki itu dari atasannya, dari rekanannya? Ataukah sebenarnya Allah Ta'ala yang memberikan rezeki itu? Hanya Allah Ta'ala yaqbidu wa yabsut. Terkadang Allah Ta'ala itu menahan dan terkadang Allah Ta'ala itu melepaskannya, memberikan keluasan bagi orang-orang yang Allah Ta'ala kehendaki. Nah, apa yang disangkakan oleh orang-orang yang seperti itu? Dalam kita misalnya di satu perjalanan mungkin ketika seorang safar, ya, tentu saja ada di antara orang-orang yang sedang bersafar khawatir terhadap kondisinya. Mungkin dia khawatir terjadi ini dan itu selama di perjalanan. Lalu dia membawa sesuatu yang seolah-olah sesuatu itu itulah menjaga dia. Lalu dia menganggap sesuatu itulah yang bisa memberikan keamanan selama dalam safarnya. Apa yang disangkakan oleh orang-orang seperti ini? Orang seperti ini tidak memuliakan Allah Ta'ala dengan kemuliaan yang sepantasnya. Kemudian dia menyangka bahwasanya Allah nggak sanggup menjaga dia. Apa dia menyangka Allah Ta'ala tidak akan sanggup melindungi dirinya dari mara bahaya dan lain sebagainya. Nah, di sini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, hal yang patut untuk menjadi renungan kita bersama. Hal yang patut untuk kita perhatikan dalam diri kita. Ya, mungkin kita secara tidak langsung punya prasangka yang seperti itu, walaupun zahirnya kita tetap melaksanakan perintah, kita tetap menjauhi larangan, namun kadang-kadang kondisi-kondisi tertentu hati-hatilah. Kita berhati-hati dengan prasangka hati kita. Apa yang kita sangkakan terhadap Allah Ta'ala. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, dengan demikian menjadi sangat penting bagi kita untuk mengenal Allah Ta'ala lebih dalam lagi. Menjadi sangat penting bagi kita untuk mengkaji tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala, sehingga kita bisa tahu benar-benar kedudukan Allah Ta'ala untuk kita semua, sehingga kita benar-benar bisa memahami dan menerapkan bagaimana di kehidupan kita sehari-hari. Saat Allah Ta'ala menguji kita, saat Allah Ta'ala menjadikan ada bagian dari hidup kita yang kita rasakan tidak nyaman, lalu kita tetap berhusnudzon kepada Allah. Ya, karena pada hakikatnya itu semua sudah menjadi ketetapan Allah Ta'ala. Alangkah buruknya kalau kemudian kita mengatakan bahwasanya kenapa saya diperlakukan seperti ini sementara yang lainnya diperlakukan lebih baik. Kenapa saya ditimpakan seperti ini sementara yang lain diperlakukan lebih baik? Bukankah saya lebih banyak sholatnya? Bukankah saya lebih banyak sedekahnya? Bukankah saya lebih baik tutur katanya? Lalu menganggap seperti itu. Nah, apakah ini tidak termasuk bersuudzon kepada Allah Ta'ala? Bisa jadi, ya. Mari kita berhusnudzon dengan hal itu. Ya, kita berhusnudzon bisa jadi itu adalah dalam rangka untuk menaikkan derajat kita dengan kesabaran. Bisa jadi itu adalah dalam rangka untuk menghapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu, yang kita masih luput dan lalai untuk beristighfar darinya. Bisa jadi itu adalah bentuk cintanya Allah Ta'ala kepada kita. Maka perlu bagi Allah Ta'ala untuk mengangkat derajat kita setinggi-tingginya dengan cobaan-cobaan itu, dengan ujian-ujian itu. Maka alih-alih kita bersuudzon kepada Allah Ta'ala, maka mari kita coba untuk terus berhusnudzon. Kita berbaik sangka. Kepada sesama manusia saja kita sangat disarankan untuk berhusnudzon. Ya, berhusnudzon sesuai dengan kondisinya. Apalagi kepada Allah Ta'ala yang kita tidak bisa melihat, kita tidak bisa mendengar, kita tidak bisa bertemu secara langsung, maka iman itu akan seharusnya membawa seseorang berhusnudzon kepada Allah Ta'ala, berbaik sangka atas apapun yang Allah Ta'ala tetapkan untuk kita, khususnya orang-orang yang beriman. Tidak mungkin Allah Ta'ala mencelakakan orang-orang beriman. Tidak mungkin Allah Ta'ala menjatuhkan orang-orang yang mendedikasikan dirinya untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, ingin mewujudkan peribadahan kepadanya. Tidak mungkin Allah Ta'ala perlakukan dengan cara yang buruk.
kecuali mungkin apa yang dia hadapi adalah bagian dari bentuk pemuliaan dari Allah Ta'ala. Tentu Allah Ta'ala yang maha tahu tentang diri kita, Allah Ta'ala yang maha tahu tentang kadar kita, Allah Ta'ala yang maha tahu apa yang terbaik untuk diri kita, sehingga perilaku yang dilakukan terkadang tidak kita sadari, terkadang tidak kita maknai dengan sebenarnya, padahal itu bagi Allah Ta'ala adalah yang terbaik untuk diri kita. Nah begitu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka rasa ini yang perlu kita tanamkan, yaitu rasa berhusnuzon kepada Allah Ta'ala, dan kita berlindung kepada Allah Ta'ala dari sifat su'udzon, karena su'udzon ini akan menjadi biang keladi dari banyak sekali keburukan, dan na'udzubillah dialah yang akan menggiring manusia dalam perbuatan syirik dan juga dalam perbuatan nifaq, ya, na'udzubillah dari kedua penyakit tersebut. Ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka ini adalah penyakit hati yang cukup harus kita waspadai, ya, suudzon kepada Allah Ta'ala. Maka terus kita memperhatikan apa yang dikatakan oleh hati itu, apa yang disangkakan oleh hati itu. Jangan sampai muncul perasaan tentang keburukan kepada Allah Ta'ala, karena inilah yang akan merusak kita. Demikian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, penyakit hati yang ke-29 ini, yaitu su'udzon billah, yaitu berprasangka buruk kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala lindungi kita dari penyakit hati ini dan menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah, dan mudah-mudahan dengan demikian pun kebaikan dunia akhirat bisa kita raih. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Baik, Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz. Dan ada para pendengar Radio Stream dan Mengaji yang ingin bergabung bersama kita di podcast serial Penyakit Hati kali ini, bisa memberikan pertanyaannya melalui pesan WhatsApp atau SMS. Juga bisa komentar langsung di kolom komentar platform media sosial kita yang melakukan live streaming. Ustaz, mungkin untuk di awal di kita Ustaz, di studio Ustaz, tapi ini mungkin udah pernah berkali-kali ditanya, cuman dari sudut pandang yang berbeda ini. Yang kali ini kan kita bahas tentang berburuk sangkanya kepada Allah. Apakah sama Ustaz, atau ini sebenarnya bagian dari berburuk sangka kepada Allah ketika orang sebenarnya dia merasa nggak pantas atau merasa banyak dosa, sehingga akhirnya dia nggak enggan atau merasa sungkan untuk berdoa langsung kepada Allah, jadinya mencari wasilah-wasilah kepada orang-orang soleh atau yang lainnya. Ini termasuk berprasangka buruk, atau ini bagian dari indikator dari kita bahwasanya kita tidak begitu mengenal Allah. Taib, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pernyataan seperti itu, bahwasanya ketika seorang merasa dirinya banyak melakukan dosa, terlalu hina bagi Allah Ta'ala, kemudian punya anggapan bahwasanya tidak layak untuk langsung minta kepada Allah Ta'ala, atau lalu dia menjadikan di sana perlu adanya wasilah, sehingga dia memohon kepada para nabi, kepada malaikat untuk menyampaikan keinginannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an masuk di surat Az-Zumar ayat 67 tadi. Wa ma qadarullaha haqqa qadrih, dan mereka tidak mendudukkan Allah Ta'ala, tidak memberikan kedudukan kepada Allah Ta'ala dengan kedudukan yang benar, tidak memuliakan Allah Ta'ala dengan pemuliaan yang benar. Artinya kejadian seperti itu, prasangka seperti itu, pada hakikatnya dia menjatuhkan Allah Ta'ala, menyamakan Allah Ta'ala seperti makhluk. Ya, Allah Ta'ala tidak seperti para raja. Allah Ta'ala tidak seperti seorang pemimpin yang ketika ada di antara rakyatnya, masyarakatnya yang jahat, masyarakatnya yang pelaku kriminal, lalu tidak bisa langsung menghadap kepada raja, tidak bisa langsung menghadap kepada presiden, tidak bisa langsung apalagi meminta ini dan itu kepada raja. Sehingga dengan demikian perlu untuk pendekatan kepada orang-orang yang ada di sekitar raja atau pemimpin tersebut. Ini manusia. Ini adalah manusia yang perilakunya seperti itu. Tentu kalau kita menganggap hal yang sama, itulah tadi kita sudah merendahkan Allah Ta'ala, menganggap Allah Ta'ala itu sama seperti makhluk, sama seperti raja-raja tadi.
Sama seperti pimpinan-pimpinan tadi, yang jika ingin mendekatinya butuh mendekati orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk berdoa kepadanya secara langsung. Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk bertaubat. Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk beristighfar. Seburuk-buruk manusia, sebanyak apapun dosanya, selama dia bertaubat dengan taubat yang benar, dihapuskan semua dosa-dosa tersebut. Ya, seperti apapun dosanya. Ketika zaman dahulu kita banyak melihat ya, contoh misalnya Wahsy, katakan gitu. Wahsy adalah seorang budak dari Ethiopia yang saat perang Uhud ya diberi misi oleh tuannya untuk membunuh manusia yang mulia, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib. Bayangkan bagaimana dosa besarnya, bagaimana dosa itu Allah Ta'ala akan timpakan kepada Wahsy. Namun ketika Wahsy masuk Islam dan bertaubat atas kesalahannya tersebut, diterima taubatnya, dan dia pun termasuk orang yang mulia di dalam Islam. Sahabat Nabi SAW Khalid bin Walid radhiyallahu anhu yang menjadi di antara yang menyebabkan hancurnya pasukan kaum muslimin di perang Uhud. Betapa dia juga lah kalau ditarik kembali yang menyebabkan Nabi SAW sampai terluka, sampai terpukul, sampai pecah gigi beliau, sampai masuk besi ke dalam pipi beliau. Itu siapa di antaranya yang punya andil seperti itu? Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Dan pimpinan perangnya adalah Abu Sufyan radhiyallahu anhu, yang keduanya pada akhirnya masuk Islam. Nantinya mungkin kalau kita berbuat dosa, manusia adalah kullu bani Adam khata'un. Setiap bani Adam itu pasti pernah melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang-orang yang bertaubat. Dan Allah Ta'ala tidak akan pernah merendahkan orang-orang yang bertaubat. Justru sebaliknya, Allah Ta'ala sangat berbahagia, sebagaimana kita dapati dalam hadis Nabi SAW. Lebih bahagia lagi Allah Ta'ala mendapati hambanya yang bertaubat dibandingkan seseorang yang saat dia sedang musafir di tengah gurun pasir, lalu kendaraan yang dia kendarai di mana di atas unta tersebut terdapat perbekalannya, lalu unta ini hilang di tengah padang pasir. Tak lama kemudian saat dia sudah putus asa mencari unta tersebut, dia terduduk di bawah pohon, tiba-tiba untanya datang kembali. Sangat gembira, sangat bahagia. Dan Allah Ta'ala jauh lebih gembira lagi mendapati hambanya yang bertaubat dari kesalahannya. Maka pernyataan seperti itu, bahwasanya malu atas maksiat yang selama ini dilakukan, atas kesalahannya yang selama ini dilakukan, sehingga berdoanya minta wasilah kepada yang lain, ini justru bukan menghormati Allah Ta'ala, tapi justru ini adalah perilaku yang merendahkan Allah Ta'ala. Maka perlu untuk mengenal Allah. Kenalilah Allah Ta'ala seperti apa. Ya, jangan kita menyamakan Allah Ta'ala kepada seperti makhluknya, memiripkan Allah Ta'ala seperti makhluknya, tidak sama sekali. Sementara Allah Ta'ala lebih mulia daripada manusia, dan Allah Ta'ala tidak perlu wasilah dalam berdoa kepadanya. Allah Ta'ala tidak seperti para raja, tidak seperti para pemimpin di dunia ini. Allah Ta'ala adalah Rabbul Alamin, yang senantiasa menerima taubat dari hamba-hambanya. Itu yang perlu kita kuatkan, sehingga tidak perlu ada wasilah-wasilah antara seorang hamba dengan Rabbnya. Wasilahnya adalah wasilahnya adalah taubatnya kepada Allah Ta'ala. Bertaubatlah dari perbuatan maksiat sebelumnya, dan tengadahkanlah tangan ke langit, minta kepada Allah Ta'ala ampunan dari dosa-dosa tersebut, dan silahkan memohon kepada Allah Ta'ala apapun yang diinginkan. Kiranya Allah Ta'ala akan mengijabahi doanya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya Ustaz. Ustaz, tadi kita menangkap satu hal dari pembahasan tentang berburuk sangka kepada Allah ini. Di antaranya adalah kita bisa terjatuh dalam berburuk sangka kepada Allah terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah tadi Ustaz yang mulia. Dan ini apakah ada kaidah-kaidah tertentu supaya kita tidak terjatuh gitu Ustaz dalam pemahaman yang mungkin salah atau prasangka yang salah terhadap nama-nama dan sifat Allah tadi Ustaz? Taib ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Mempelajari tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala tentu ini menjadi wasilah yang kuat untuk kita lebih mengenal tentang Allah Ta'ala.
Karena sebagaimana kita tahu, kita tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, dan tidak bisa bertemu sama sekali dengan Allah Ta'ala. Ibarat orang buta, ya, dari lahir. Ya, kita ibaratkan saja ini ya, mudah-mudahan analogi ini bisa sedikit membantu. Ibarat kita ada seorang yang buta dari lahir. Dia tidak pernah tahu apa itu kucing. Nggak pernah tahu, matanya buta. Cuma dengan sisa kemampuan yang Allah Ta'ala berikan kepadanya sehingga dia bisa mengelus, ya kan, sehingga dia bisa mendengar suaranya, dia bisa mencium aromanya. Dengan itu lambat laun dia pun mengenal yang mana kucing, sehingga dia akan bisa membedakan mana kucing, mana ayam. Tidak salah. Jangankan hewan, ini sudah jelas gitu kan. Yang Anda tahu juga orang buta sekalipun dia tahu mana uang 10.000, mana uang 100.000, ya seperti itulah kira-kira, ya kan. Kecuali orang buta yang kurang mau belajar, itu sulit membedakan. Tapi kalau orang buta yang sudah terbiasa pegang uang, walaupun sama kertasnya, sama cetakannya seperti itulah uang, tapi dia bisa tahu dengan raba, dia tahu ini uang 100.000, ini uang 10.000, ini harganya lebih mahal, ini nilainya lebih tinggi, begitu. Dari mana dia tahu? Dengan apa yang dia miliki, apa yang bisa dia upayakan untuk mengenalnya, karena dia membutuhkannya, dan dia memang tidak bisa memaksakan diri untuk melihat fisiknya, karena memang dia tidak punya penglihatan. Nah, begitulah ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ketika kita ingin mengenal Allah Ta'ala lebih dekat, tidak mungkin kita menggunakan mata, tidak mungkin kita menggunakan telinga, tidak mungkin kita menggunakan indera kita. Itu hal yang mustahil dan Allah Ta'ala tidak berikan itu. Tapi Allah Ta'ala memberikan informasi. Allah Ta'ala berikan ciri-cirinya seperti ini. Sifatnya begini-begini, namanya begini-begini. Nah, dengan mendalami itu semua, maka kita pun bisa mengenal Allah Ta'ala lebih dekat. Walaupun tanpa melihat, tanpa mendengar, tanpa bertemu, tanpa bisa merasakannya. Nah, inilah posisi iman di sana. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, dalam memahami tentang nama-nama dan sifat Allah Ta'ala, tentu kita tidak bisa dengan dugaan-dugaan, tidak bisa dengan akal-akalan, tidak bisa dengan renungan-renungan, tidak bisa dengan pemikiran akal kita yang pendek. Karena akal kita hanya bisa mengolah sesuatu yang pernah terlihat, pernah terdengar, pernah dirasa, pernah dicium. Otak kita hanya bisa menjangkau hal-hal yang seperti itu. Sementara ini adalah hal yang gaib. Allah Ta'ala gaib bagi kita. Bagaimana kita bisa mengolah data dengan akal kita, dengan otak kita, sementara itu tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah dirasakan, tidak bisa didengar, dan lain sebagainya. Nggak akan dapat. Dia tidak, datanya tidak akan valid gitu. Datanya tidak akan valid kalau dia berdasarkan logikanya. Karena logikanya tidak bisa menjangkau itu, karena informasinya terlalu sedikit. Maka kita tidak bisa punya jalan kecuali harus dari sumber yang terpercaya tentang Allah Ta'ala. Maka sumbernya cuma dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mencukupkan dengan ini saja. Dan inilah memang landasan di dalam Islam, termasuk diantaranya mengenal Allah Ta'ala melalui nama-nama dan sifat-sifatnya. Kita tidak boleh keluar dari sini. Ya, kita ikut petunjuk dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menetapkan sesuai apa yang ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan menafikan perkara-perkara yang memang dinafikan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita cukup dengan informasi itu saja, tanpa kemudian mempertanyakan ini dan itu yang memang tidak ada, akan kita dapati jawabannya baik dalam Al-Quran maupun hadis. Maka mengenal Allah Ta'ala hanya dari informasinya Allah Ta'ala, titik. Tidak bisa dari yang lainnya. Informasi dari Allah Ta'ala itu bisa dalam Al-Quran ataupun dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Justru ketika manusia berusaha menggunakan akalnya, menggunakan daya khayalnya, inilah yang justru malah akan menghancurkan atau merusak pemahaman orang. Persis seperti pertanyaan tadi sebelumnya, menganalogikan tentang maha pemurahnya Allah, maha maafkannya Allah
Kemudian bagaimana Allah Ta'ala mengijabahi doa, menganalogikannya dengan manusia, ya, dengan raja, dengan pimpinan-pimpinan di dunia. Nah, ini yang salah. Karena dia tadi itu hanya menggunakan logikanya semata. Dia tidak menghiraukan apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW, bahwasanya didapati keterangan di sana tidak seperti yang dia duga. Demikian ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah. Termasuk ketika ada nama dan sifat Allah yang itu hadirnya datang dari dalil, baik itu dari Quran atau hadis, ketika itu dipahami seperti sama dengan makhluk, ini juga logika yang tidak valid tadi, termasuk. Benar. Ya, ya. Kita kasih contoh misalnya di dalam Al-Quran juga kita dapati Allah Ta'ala punya tangan, ya. Disebutkan dalam ayat yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah Ta'ala di atas tangan mereka. Apakah tangan ini seperti apa? Ya tidak mungkin tangan ini seperti tangan kita, makhluknya. Tangan ini bagaimananya, maka bentuk tangannya Allah Ta'ala kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Tidak layak bagi kita kemudian menggambarkan tangannya seperti kita, ada yang kanan, ada yang kiri. Kalau tangan kita ini penuh dengan keterbatasan. Kalau kekuasaan Allah Ta'ala tangannya seperti tangan kita, maka tangan kita ini penuh dengan kekurangan. Ya kan, gerakannya terbatas, arahnya terbatas, cengkramannya terbatas, kemampuannya terbatas. Kalau kita gambarkan seperti tangan manusia, tentu sangat buruk. Ketika Allah Ta'ala informasikan, Allah Ta'ala Maha melihat, ya, semuanya melihat. Allah Ta'ala bisa melihat baik dalam kondisi ada cahaya ataupun tidak ada cahaya, baik sesuatu yang besar maupun yang kecil. Lalu kalau kita samakan seperti mata manusia terbatas. Ada bentuk yang tidak bisa ditoleransi oleh mata kita, sehingga tak terlihat apakah terlalu besar ataupun terlalu kecil. Ada cahaya tertentu yang kita butuhkan untuk bisa mengetahui bentuk. Kalau itu disamakan dengan Allah Ta'ala, tentu sangat tidak layak. Dan sementara Allah Ta'ala bisa melihat seperti apapun dan bagaimanapun kondisinya, ya, maka tidak benar kalau kemudian kita menanggapi nama-nama atau sifat-sifat Allah Ta'ala yang kita dapat di dalam Al-Quran, lalu kita membayangkannya seperti yang ada pada makhluk, baik yang pada makhluknya itu kita ataupun hewan, na'udzubillah, sampai seperti itu. Ya, maka kita kembalikan, ketika Allah Ta'ala katakan Allah Ta'ala punya tangan, ya sudah, kita imani Allah Ta'ala punya tangan. Informasinya terputus sampai di situ, sampai cuma bahwasanya Allah Ta'ala punya tangan, ya. Kemudian informasi berikutnya tidak bisa kita gali, tangannya seperti apa, apakah ada jarinya dan lain seterusnya, na'udzubillah, tidak sampai kita berpikir yang seperti itu. Kita kembalikan kepada Allah Ta'ala sesuai dengan kemuliaan Allah Ta'ala, dan seperti itulah Allah Ta'ala sampaikan kepada kita. Maka cukup kita sampai di situ, tidak terlalu jauh memikirkan ini dan itu yang justru akan malah menyesatkan kita dari yang sebenarnya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah. Dengan kata lain, kita nggak usah terlalu mendalam untuk mencari tahu tentang zat Allah gitu. Ya, kita hanya mencukupkan saja yang ada dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Adapun merenungi, mengolah seolah gambarannya begini begitu, jangan sampai seperti itu. Itu yang akan dibuai oleh syaitan sehingga membuat kita berpikiran hal yang aneh-aneh tentang Allah Ta'ala. Demikian, wallahu a'lam. Baik, Masya Allah. Jazakumullah khairan Ustaz atas pemaparan materinya, penjelasan, bimbingan dan arahannya. Dan para pendengar radio streaming dan mengaji, mungkin kita cukupkan dulu pertemuan kita sampai di sini. Dan boleh sebagai penutup Ustaz untuk kita, untuk supaya betul-betul kokoh lagi, untuk supaya jangan sampai terjatuh dari berburuk sangka kepada Allah. Ustaz, silakan Ustaz. Taib ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sebagai penutup di pertemuan kita di siang menjelang sore hari ini adalah kita harus kembali semua kepada Allah Ta'ala. Wa anibu ila rabbikum, kembalilah kalian kepada Rabb kalian, karena sesungguhnya kita ini maha butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Hidup kita cuma sementara, maka perlu untuk kita isi dengan hal-hal yang bisa menyelamatkan kita di dunia ataupun di akhirat. Terutama dalam hal ini adalah terkait hati kita, karena semua ini berdasarkan apa kondisi hati kita. Ketika hati seseorang sehat, maka sehatlah perilakunya. Ketika hati seseorang saleh,
maka solehlah perilakunya. Ketika hatinya diliputi dengan ilmu, maka perilakunya pun akan tertuang sesuai dengan ilmu tersebut. Maka perlu kita terus untuk belajar, untuk menuntut ilmu, khususnya ilmu yang terkait dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itu ilmu yang paling mendasar bagi kita. Ya. Tidak kita katakan ilmu-ilmu yang lain itu kurang penting atau bahkan tidak penting, bukan. Tapi ini adalah dasarnya. Kalau kita dapati para sahabat itu levelnya sampai berkorban untuk agama Allah Ta'ala, bukan hanya harta, tapi bahkan sampai nyawa pun mereka korbankan di jalan Allah Ta'ala. Yang kita dapati pantang mereka mendengarkan perintah Allah Ta'ala, pasti mereka laksanakan. Apapun bentuk larangan dari Allah Ta'ala itu mereka tinggalkan. Ini semua adalah hasil, adalah buah dari yang Nabi SAW tanamkan kepada mereka selama belasan tahun. Selama fase Mekah 13 tahun lamanya, ayat-ayat yang turun, ya, informasi yang turun dari langit, wahyu yang Allah Ta'ala turunkan itu berkaitan tentang akidah, berkaitan tentang mentauhidkan Allah Ta'ala. Karena akar ini sudah kuatlah, maka apapun yang ada di atasnya, apapun perintah setelahnya, itu mudah bagi mereka. Seperti bangunan. Jika bangunan itu pondasinya itu memang disiapkan untuk 10 lantai, maka kalau dibangun di atasnya cuma 3, 4 atau 5 lantai, terlalu ringan. Terlalu ringan. Tapi kalau pondasi di bawah itu hanya disiapkan hanya untuk 1 lantai, kita bangun 2 lantai saja dia sudah bergetar. Pantang ada goncangan sedikit saja dia akan hancur lebur. Nah, begitulah yang kita bangun dulu pondasinya ini. Pondasi ini kita ini perlu kuatkan. Sembari mungkin belajar yang lain silahkan, tapi ini yang menjadi dasar kita. Agar apa? Hidup ini ketika mendapatkan ujian dari Allah Ta'ala, kita tahu kemana harus kembali. Ketika kita diuji oleh Allah Ta'ala, kita tahu kemana rujukan yang harus kita ikuti. Ketika ada hal-hal yang ingin Allah Ta'ala menaikkan derajat kita, maka kita tahu isyarat itu, maka kita tahu kondisi itu, sehingga kita pun menjalaninya dengan penuh sukacita. Karena hakikatnya Allah Ta'ala ingin menaikkan derajat kita. Maka ini yang perlu kita. Husnudzon bisa kita raih kalau kita betul-betul mengenal Allah Ta'ala. Berbaik sangka kepada Allah Ta'ala bisa kita lakukan kalau kita betul-betul faham tentang hakikatnya. Tapi suudzon itu banyak terjadi gara-gara kita jahil, gara-gara kita terlalu memberikan statement yang singkat, statement yang berdasarkan pemikiran yang pendek, ya, berasumsi dengan logika-logika yang dangkal, sehingga membuat kita suudzon kepada Allah Ta'ala. Maka dengan terus kita menggali ilmu, dengan terus kita membahas firman-firman Allah Ta'ala dan hadis Nabi SAW, sehingga kedepannya kita lebih kenal kepada Allah Ta'ala, dan kondisi apapun yang kita hadapi, kita mengenal hakikatnya itu adalah ini dan itu, sehingga kita pun tahu bagaimana cara menyikapi kondisi-kondisi yang seperti itu. Demikian ya, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, mudah-mudahan bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz atas penjelasan, bimbingan dan arahannya. Dengan demikian para pendengar radio stream dan mengaji, kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita sajikan ini bermanfaat, tentunya untuk kami pribadi, juga untuk Anda dimanapun Anda berada. Kita bertemu lagi insya Allah di podcast serial Penyakit Hati di hari dan jam yang sama insya Allah Ta'ala. Mewakili kru yang bertugas, kami pamit. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.